Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Alfiana Rahman, NIM 2411010100071. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini akan mempresentasikan matkul Pendidikan Kewarganegaraan bab 1, 2, 3, dan 4. Oke, langsung saja masuk bab pertama, yaitu pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Nasionalisme dan identitas sosial adalah konsep penting untuk menjaga persatuan bangsa, membentuk rasa keberagaman dan kesatuan. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Ideologi ini mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Seringkali terkait dengan kebanggaan terhadap budaya, sejarah, bahasa, dan tradisi nasional. Untuk mengenai definisi identitas nasional dari kata nasional identi yang berarti kepribadian nasional atau jati diri nasional. Sedangkan secara terminologi, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat buatan, yang kedua bersifat sekunder, yang ketiga bersifat pemeliharaan dan pemakaian identitas nasional. Masuk ke dalam materi yang kedua atau bab kedua, ini mengenai definisi integritas nasional, faktor penghambat dan pendorong serta. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi integrasi ini memiliki syarat. Syarat-syaratnya yaitu perlakuan persamaan hak bagi semua. Yang kedua, jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara. Yang ketiga, dukungan partisipasi masyarakat. Yang keempat, sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Namun juga ada faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat kita ambil satu contoh, yaitu adanya rasa sensasi dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang faktor pendorong kita ambil satu juga dari contoh kurangnya kesadaran individu dalam masyarakat Indonesia. Masuk ke dalam bab ketiga, yaitu pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi dikenal pertama kali di negara Prancis yang berasal dari kata constituer yang berarti membentuk. Kata membentuk di sini adalah membentuk sebuah negara. Konstitusi di sini juga memiliki jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Yang kedua, UUD sementara atau UUDS 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu 1945. Oke, masuk kepada materi yang terakhir, yaitu mengenai implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Hak warga negara adalah hal-hal yang harus didapatkan dan diterima oleh warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai anggota masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Contoh, kita harus bisa membayar pajak. Yang kedua, membela tanah air serta berpartisipasi dalam masyarakat. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Hak warga negara dalam pendidikan, saya kasih contoh satu, merupakan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang sangat diterapkan di Indonesia. Yang kedua, tentang kewajiban warga negara dalam pendidikan. Contoh, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.
Nah, jadi kesimpulan mengenai bab 4, secara keseluruhan hak dan kewajiban negara serta warga negara memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mempengaruhi untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan kerjasama yang harmonis antara negara dan warga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.